Salam Satpam Jaya, berjumpa lagi dengan kami di channel Satpam Jaya, channelnya Satpam Indonesia. Oke sob, sepertinya untuk konten-konten ilmu Satpam sudah berapa yang kita upload ke YouTube Satpam Jaya, mungkin perlu hiburan ya. Barangkali Satpam ini butuh juga hiburan gitu, bosen kalau ngelihat yang disodorin cuma ilmu-ilmu Satpam terus gitu ya. Perlu hiburan. Kita ini mau buat konten apa sih sekarang ini kira-kira yang menarik dan ditonton oleh Satpam ini? Mungkin teman-teman Satpam perlu hiburan, kita mendingan buat fakta tentang kehidupan Satpam ya. Jadi kalau setuju lah kalau misalnya berarti kita sekarang kita bahas tentang fakta-fakta apa aja yang sering terjadi pada saat bertugas. Izin saya sudah komandan. Oke sobat, kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta kehidupan tugas satuan pengamanan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Dalam tugas teman-teman capek, penat, pegel, mungkin kita perlu hiburan ya. Sedikit apa fakta-fakta yang terjadi pada saat pelaksanaan tugas. Oke bro, seperti kita ketahui bahwa sobat Satpam juga manusia, tidak harus siap gerak, tapi juga perlu hiburan ya. Nah hiburan di sini mungkin kita akan membahas fakta-fakta yang terjadi yang biasa kita lihat di medsos dan sebagainya. Yang pertama, Satpam itu kalau lagi istirahat itu suka selfie di Betul. kiri, terus diupload di medsos gitu ya. Bener nggak? Pernah nggak ngeliat seperti itu? Banyak sekali. Artinya begini ya, untuk menghilangkan penat selama bertugas, nah di momen-momen istirahatlah teman-teman Satpam yang melakukan hal tersebut ya, seperti selfie, hiburan ya, untuk penyemangat kerja agar tidak penat ya. Betul sekali. Kan biasanya kan kalau Satpam itu lagi bertugas itu kan nggak boleh bawa handphone ya. Pas lagi istirahat mereka ngambil handphone. Biasanya selfie dulu nih, update status gitu. Gue lagi makan nih gitu. Itulah yang penting jangan dilakukan pada saat bertugas. Betul, tetap walaupun pada jam istirahat tetap siaga ketika ada perintah dari pimpinan, karena Satpam itu sebenarnya tidak ada jam istirahat ya, yang ada istirahat bergantian. Ya, Satpam itu pastinya selama bertugas itu tetap siaga, walaupun lagi Islam pun mereka tetap dituntut untuk tetap siaga ya. Iya. Namun di sela-sela istirahat inilah selfie dilakukan untuk penyemangat kerja, hiburan lah ya. Itu ya untuk yang pertama ya. Iya. Yang kedua apa kira-kira bro? Ini nih yang sering kali dikeluhkan Satpam itu benar aja salah, apalagi salah gitu. Benar nggak? Ini sering banget ini disampaikan oleh Satpam di Facebook, pokoknya di media sosial lah, kadang bener aja salah kerja, apalagi kalau salah gitu. Itu sering kawan-kawan Satpam cerita tentang itu ya. Tapi bagaimanapun tugas dan tanggung jawab kita memang ya seperti itu. Siap menerima komplain dalam bentuk apapun, dalam arti itu harus sabar ya. Betul, mereka sering cerita dalam posisi benar aja suka disalahkan, apalagi salah. Kalau mereka salah, berarti sobat Satpam harus sabar ya. Bagi siapa yang menjadi satuan pengamanan ya harus siap menerima hal ini. Istilahnya tuh benar nggak dipuji, salah dicaci maki ya. Bener nggak? Tapi sudah harus siap semuanya. Jadi harus selalu siap, bilang siap komandan gitu. Oke, selanjutnya apa lagi bro? Yang ketiga itu Satpam itu kalau disuruh lembur nih banyak banget alasan modus. Pura-pura seragam basah komandan gitu. Padahal nih komandannya jauh-jauh hari udah ngomong nanti kalau kamu libur besok kalau ada yang nggak masuk kamu lembur ya. Sesuai jadwal ya. Sesuai jadwal dan schedule-nya. Giliran disuruh lembur, izin komandan seragam saya basah, lupa lagi dicuci nih sama istri gitu. Modus. Siapa yang suka modus tuh? Ya, jadi bagi sobat Satpam tidak boleh ya ketika sudah disuruh lembur, sebenarnya ketika dijadwalkan ataupun tidak dijadwalkan udah harus siap, karena itu salah satu perjanjian kita ketika akan dilaksanakan tugas di lokasi ya. Kalau enggak handphonenya tuh dimatiin tuh, siapa yang suka handphonenya dimatiin? Nah, itu bisa ya. Oke. Mungkin selanjutnya
Yang keempat itu ya Satpam itu suka ngobrol di warung, bener nggak? Kalau sekitar tanggal 10 gitu udah ngeluh, aduh buat ongkosnya susah. Akhirnya carilah ngebon di warung. Pernah ngebon nggak di warung itu? Tanggal 1 gajian. Tanggal 2 masih ada. Tanggal 2 masih ada ke warteg ya. Tanggal 3 masih ada. Mulai tanggal 5 ke sana sampai tanggal 10 udah mulailah ngebon-ngebon di warung, catatan banyak. Ya, tapi bagi sobat Satpam ya tetap harus bertanggung jawab ya. Karena ya itu bentuk dari tanggung jawab ngebon di warung. Ada juga nih, udah pindah lokasi, utangnya belum dibayar. Siapa itu? Udah pindah lokasi, utangnya udah nggak dibayar. Kasihan ibu warungnya itu. Harus tanggung jawab pokoknya sobat ya. Oke. Satpam itu ya pastinya kalau kerja di perusahaan outsourcing suka putus nyambung karena kan ini ya kontrak kerja per tahun betul. Ya. Ya sudah menjadi resiko kita juga ya ketika kita tugas di BUJP ditempatkan di mana saja, kita udah harus siap tahun depan kita lanjut tugas di lokasi tersebut, apa kita putus kontrak kerja, dirumahkan dulu sementara atau melamar ke tempat lain. Nah ini harus menjadi risiko, jadi sudah harus siap ya. Inilah dunia outsourcing sobat Satpam ya. Ada juga yang diam di situ bertahun-tahun tapi cuman ganti perusahaan tiap tahun gitu. Ada juga kalau putus kontrak ya putus juga pekerjaan gitu, nggak dipakai lagi. Jadi di Satpam tuh udah kayak lagu putus nyambung. Satpam itu suka cerita kalau lagi tugas itu ketemu makhluk gaib saat bertugas. Banyak itu yang cerita. Jadi pada saat tugas malam mereka patroli, biasanya kan ada patroli sendiri ya. Itu banyak pengalaman teman-teman Satpam katanya ketemu makhluk gaib, bahkan sampai diganggu. Itu banyak sekali cerita-cerita mistik seperti itu. Ya, walau bagaimanapun ya itu kita harus siap ya menghadapi apapun sampai ya dunia yang tidak kelihatan. Kita harus siap. Terus jalankan checklist harus benar, jangan bohong, mentang-mentang takut ke lokasi ke area yang dianggap mistik, menakutkan, bukan berarti kita meninggalkan tugas dan tanggung jawab. Oke sobat, wah itu tetap harus hadapi tantangan tersebut sobat. Nah ini nih yang sering nih, kalau Satpam itu sering pindah-pindah lokasi tugas, benar nggak? Gitu. Betul. Kadang setahun ini di sini, udah enak-enak sama rekan-rekan kerjanya, tiba-tiba tahun depan dipindahin lagi karena yang di sini mungkin putus kontrak lah atau pengurangan, terus pindahin lagi, suasana baru lagi, rekan kerja baru lagi, benar nggak itu pernah ngerasain itu? Setiap ini selalu dipindahin lagi di sini kalau. Betul. Kadang yang gak enak itu dipindahin jauh dari lokasi rumah, mau berhenti saya nggak ada kerjaan gitu ya, gitu giliran mau diikutin tekor di ongkos gitu. Pasti rekan-rekan Satpam pernah ngerasain seperti itu ya. Jadi ketika tugas di suatu lokasi udah nyaman, udah enak, tiba-tiba pimpinan memberikan perintah untuk mutasi. Mutasi itu dalam arti kan ada promosi jabatan, ada memang untuk pengisian lokasi baru seperti itu ya. Walaupun kita sudah betah, tetap aja inilah dunia outsourcing. Sobat harus siap dimutasi, terutama mungkin dimutasi sesuai domisili sobat. Satpam itu kalau habis gajian sukanya jalan-jalan, benar nggak? Yuk kita touring yuk, jalan-jalan kemana tuh kita ngumpul yuk gitu seperti untuk itu. Untuk menghilangkan penat ya. Jadi ya intinya dari jalan-jalan ini yang menghilangkan penat juga, capek tugas ya, karena Satpam juga manusia, perlu istirahat, perlu refreshing khususnya, makanya diadakan jalan-jalan. Jalan-jalannya banyak, ada ke laut, ke gunung, ke puncak dan lain-lain. Seru juga ya. Seru, tapi harus tetap tanggung jawab besoknya pada saat jam tugas, hari tugas ya masuk lagi. Aduh. Sebenarnya sih jalan-jalan bareng satu regu tuh bagus untuk melatih kekompakan ya, kebersamaan sama rekan kerja ya. Tapi jangan itu dijadikan alasan kalau sampai nggak masuk kerja gitu. Betul. Kasihan komandan-komandannya ya. Yang paling sering banyak ini Satpam itu suka cinta lokasi. Waduh, indah banget ya. Siapa tuh yang suka ganti-ganti pacar abis pasti project? Pasti ada banyak karena ini banyak cerita dari teman-teman
dia hubungan dengan seseorang ya di lokasi tugas, entah itu mungkin sekuan atau karyawan bagian lainnya ya, bahkan sampai ke jenjang pernikahan, bener nggak? Benar. Waduh, indah banget tuh. Biasanya yang kerja di mall pacaran sama SPG, habis kontrak di mall pindah perumahan pacaran lagi sama ART, pindah perkantoran pacaran sama resepsionis. Aduh, gitu ya. jadi siapa nih yang ngerasa cinlok ya, cinta kasih di tempat tugas? Kalau itu sih bukan pengalaman saya sih gitu, tapi ada pengalaman gitu teman-teman gitu Teman-teman di luar sana gitu ya. Bukan pengalaman saya gitu ya. Lalu seru dong ya? Wah, seru. Ada lagi nggak kira-kira bro? Kalau sebenarnya sih banyak fakta tentang Sapam ini ya. Ini kan hanya sekedar buat kita hiburan aja. Hiburan aja. Okay. Karena kan selama ini di channel YouTube Sapam Jaya itu kan kita hanya share tentang ilmu-ilmu pengetahuan Sapam. Tapi sepertinya rekan-rekan Sapam ini sudah banyak pada pintar semua, ada pada itu dengan ada Pratama ya. Jadi coba kita cari buat konten apa sih yang menarik tentang Sapam ini. Ya buat rekan-rekan Sapam jangan lupa komen dong di bawah ini demi kemajuan. Yang setuju tentang fakta-fakta satuan pengamanan, komen dong. Yang komen yang merasa juga tentang fakta ini ya silakan komen cerita dong di bawah ini ya. Oke, sobat Sapam Jaya, sampai di sini dulu perjumpaan. Salam Sapam Jaya.